Nah kalau yang dicalonkan nggak mau menjadi anggota partai kan juga nggak benar. Jadi itu alasan utamanya. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi setelah resmi pendaftaran diri ke KPUD Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno hadir di mata Najwa menjawab pertanyaan alasan Bu Mega mempercayakan mereka maju di Pilkada DKI Jakarta. Hingga sampai Presiden Jokowi yang dikatakan tertawa terbahak-bahak mendengar pencalonan Pramono Anung. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan 1000%. Bukan calon titipan Pak Jokowi lewat Ibu Mega? Enggak. Mana bisa dititip-titipin? Ketika Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak tadi Mas Pram cerita, itu bagaimana Mas Pram memahami tawa Jokowi? Karena banyak spekulasi nih Mas Pram. Ketika Mas Pram cerita, Pak Jokowi tertawa ketika disebut Mas Pram akan dimajukan Jokowi. Ada yang bilang, wah ini tertawa senang karena akhirnya skenario istana berhasil. Ini orang titipan Jokowi nih yang akhirnya maju. Saya 1000% karena keputusan Ibu Megawati. Kenapa beliau tertawa? Sebenarnya ini ada hal yang belum pernah orang tahu. Dulu pikiran kita, diskusi saya dengan Pak Presiden, dengan Mas Pratik, tahu nggak siapa yang mau diajukan? Pak Basuki. Basuki Menteri PUPR. Pada waktu itu sudah mau diajukan, tetapi Pak Basuki tidak bersedia. Diajukan menjadi calon Untuk DKI Jakarta. dari PDI Perjuangan? Ya dari semua partai, dari partai apa aja yang mendukung untuk itu. Nggak jadilah Pak Basuki. Ini perbicaraan Pak Jokowi dan Pak Pratik dan Anda sempat ada pembicaraan memajukan Pak Basuki? Iya, Pak Basuki. Dan bahkan kemudian Pak Basuki udah sempat sambil bercanda-bercanda kita panggil, udah Mas, maju aja gitu. Bukan Ridwan Kamil ya? Bukan, Pak Basuki pada waktu itu. Ya. Kapan tuh Mas? Sekitar 3, 4, 5 bulan yang lalu. Ya. Dan Kemudian Pak Basuki juga, udah jangan saya, Mas Pram aja. Kan, gitu. Saya bilang, enggak, memang enggak. Jadi tertawa itu dalam konteks senang Mas Pram akhirnya bisa mewakili kepentingan Pak Jokowi? Enggak. Yang paling utama adalah karena mungkin saya kan mempunyai komunikasi yang baik dengan Presiden. Dan komunikasi itu ya memang dalam bahasa sehari-hari saya kalau mau beliau juga bisa bercanda. Karena saya termasuk yang mengenal secara pribadi udah 22 tahun. Sehingga dengan demikian ya pasti komunikasinya berbeda. Bahkan kalau di acara-acara ke daerah untuk mencairkan suasana, kadang-kadang ada joke-joke yang ya nggak bisa disampaikan di mata Najwa kan gitu. Jadi memang siapapun yang diusung PDI Perjuangan itu harus menjadi kader PDI Perjuangan? Ya selama ini hampir sebagian besar, terutama kalau sendirian PDI yang mencalonkan. Kan ada di daerah yang PDI berkoalisi dengan bekerja sama misalnya dengan Gerindra, dengan Golkar, mungkin ketuanya seperti di Banten lah. Itu nggak apa-apa, tapi kalau ini kan PDI Perjuangan sendiri. PDI Perjuangan memanfaatkan keputusan MK dan sendiri yang notabene untuk melahirkan keputusan ini kan nggak gampang. Nah kalau yang dicalonkan nggak mau menjadi anggota partai kan juga nggak benar. Jadi itu alasan utamanya? Ya salah satu alasan. Salah satu alasan guys. Dan kemudian Pramono Anung lah yang diberikan mandat dan tugas itu? Yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Tetapi kan ya sekali lagi saya walaupun tidak diinginkan ketika itu begitu diputuskan malam itu saya juga bilang sama Bang Rano, Bang, oke, kita besok fight. Maka tadi sebelum berangkat pun saya telepon video call ke Mbak Mega, Mbak, saya minta pangestu, saya mendaftar jam 11 ini, saya menjalankan apa yang menjadi keputusan dan saya tidak ragu-ragu untuk itu. Bu Mega tahu bahwa tadi Mas Pram bilang bahkan nama di survei pun mungkin Mas Pram tidak muncul gitu. Bu Mega tahu itu Mas? Tahu, gimana mau nggak tahu? Dan nama saya kalau mau disurvei kan memang saya nggak mau disurvei. Bang Rano tahu bahwa kemungkinan bahwa itu makanya, kalau di atas kertas survei, betul. Di atas kertas itu mungkin ini kans menangnya kecil dengan Pramono Anung dibandingkan dengan sebetulnya spekulasi berat buat saya pribadi. Kalau menang oke, tapi kalau kalah saya harus keluar dari DPR kan. Saya sangat terpengaruh dengan ucapan Ibu. Saya sebetulnya kemarin sudah pada posisi saya nolak. Saya mau nolak, Mbak. Dengan segala konsekuensi saya terima. Kalau memang saya harus keluar dari partai saya tolak. Tapi ada kata-kata yang membuat saya berpikir, no, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya nggak ada. Habis itu Jakarta mau jadi apa?
Saya cuma berpikir, kenapa Ibu memilih Mas Pram ya? Saya tahu, mungkin namanya tidak terdengar dalam radar ini kan. Oh, ternyata begitu Jakarta ini diketuk menjadi lepas ibu kotanya, dia harus punya ide baru, administrasi baru. Inilah pakarnya. Kalau soal tata negara, tata pemerintahan dia lah. Makanya semalam saya datang ke rumah Mas Pram. Mas, ini apa? No, aku kerja sini, kau kerja sana. Ini tantangan kita. Maaf, PAD cukup besar, 86 triliun. Tapi dengan nanti Jakarta pindah ibu kota, pasti akan ada penurunan. Bagaimana pendidikan? Bagaimana kesehatan? Bagaimana masyarakat miskin kota? Itu menjadi tantangan bagi saya. Ini waktunya Sidul kerja nih. Ini gitu waktunya ya, Sidul ya. mikir nih. Wah, Saya berkontak ini apa Benyamin dulu ngomong nih ada hubungannya, bercandanya begitu kan. Makanya saya juga sama waktu saya juga telepon istri, saya bilang ini saya dapat perintah ini gimana? Udah bismillah aja lah. Ya ini tantangan Pak. Bismillah, makanya kembali ya, lagi kita serahkan kepada masyarakat Jakarta. Kita ini hanya ingin setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, Jakarta ini mau kemana? Jakarta yang begini besar luar biasa. Saya jujur sampai saya baca lagi sejarah Singapura membangun kotanya bagaimana. Ya memang ada pengorbanan. Singapura itu kan dulu sama dengan Jakarta. Rumah pribumi semua, rumah masyarakat di bawah. Tapi begitu mereka bongkar segala. Oh jadi mesti begini. Dan artinya apa? Kenapa Ibu menunjuk Mas Pram? Karena Ibu tahu bagaimana administrasi negara, administrasi pemerintahan. Saya barangkali punya tugas bagaimana ini membangun masyarakat Jakarta dari sudut yang berbeda. Mungkin itu, saya lagi memikir-mikir. Kalau Mbak tanya visi misinya apa sih? Kita ada visi misi, tapi kita baru belajarin. Cuman inti besarnya, oh begini ternyata pemikiran Ibu. Mungkin menurut saya gitu Mbak. Seberapa siap sebetulnya Anda Mas Pram? Tadi Anda bilang Anda sebetulnya tidak mau gitu ya. Anda dijorokin, tapi ini tugas partai. Ini amanah yang harus dilakukan. Tapi Anda sadar bahwa ini pertarungan akan keras Jakarta? Jadi satu, kalau substansi persoalan permasalahan di Jakarta, karena saya sekretaris kabinet, rapat-rapat kan saya tahu tentang bagaimana persoalan LRT, MRT, persoalan kemacetan, dan berbagai hal termasuk polusi udara. Sehingga bukan hal yang baru bagi saya. Kalau untuk itu saya yakin bahwa dengan cepat saya pasti bisa mempelajarinya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya sampaikan ke Bang Dulbang, ini kita sebenarnya kan banyak orang ini Pramono Anung turun gunung. Bukan turun gunung, ini naik gunung. Dan naik gunungnya tidak gampang. Pertama kita hanya 14%, melawan 86%. Secara finansial mungkin kita juga tidak tahu. Tetapi saya yakin kita berdua ini fighter. Dan kita berdua sungguh-sungguh untuk mengetuk pintu masyarakat Jakarta. Memberikan solusi alternatif. Mari kita berpolitik, bersaing, bertanding, tetapi dengan gembira ria, dengan sukacita. Nggak usah kemudian membawa isu-isu agama, identitas. Nggak akan. Saya bilang sama Bang Rano, udah nggak akan kita bicara tentang politik gagasan, politik yang membangun, politik yang bersahabat, politik yang mencerahkan, politik yang membuat orang happy, ketawa-ketawa, nyindir boleh. Seperti saya tiba-tiba, Twitter saya tahun 2010 diangkat. Nggak apa-apa, saya bahagia sekali ketika waktu itu zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang TikTok. Saya nggak punya TikTok, harus punya TikTok. Dengan maju ini pun harus punya TikTok untuk menangkap apa yang anak-anak muda sekarang rasakan. Luar biasa. Tapi tweet-tweet Anda yang lama kemudian dibuka, Anda melihatnya seperti apa tuh Mas, tweet-tweet lama Anda? Itu kan bercanda. Selalu saya kasih hashtag nyantai Dan saya terus terang walaupun tweet yang begitu, tapi tidak pernah ini ke seseorang. Tetapi lebih bercanda. Ini gambaran bahwa pertarungan ini akan keras, Mas Pram. Oh, nggak apa-apa. Pertarungan ini, tweet lama Anda akan dibongkar, rekam jejak akan diulik, apapun yang pernah Anda katakan, lakukan, termasuk juga oleh Bang Rano Karno dulu pada saat menjadi Gubernur Banten. Apalagi kalau pertarungannya akan head to head nih. Akan betul-betul diadu dan sebagainya. Jadi semuanya akan menjadi dibuka betul-betul dan akan dibongkar habis-habisan. Bukan hanya tweet yang akan dibongkar. Nggak apa-apa. Dan itu bagian dari kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Pemimpinmu seperti ini, kamu mau pilih atau enggak? Karena saya yakin sekarang ini pemilih makin dewasa. Sehingga pilihan dua yang head to head begini, memang kelihatannya pasti akan lebih, mohon maaf, quote lebih seru. Tetapi sebenarnya masyarakat diberikan pilihan yang lebih pasti. Gagasan tentang ini, gagasan, dan saya berharap bahwa
nanti kalau ada debat, debatnya itu benar-benar substansi. Jangan hanya debat yang di permukaan seakan-akan semuanya baik-baik saja. No, debatnya harus substansi dan dalam. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya bagian dari pendidikan yang sangat baik bagi bangsa ini untuk menentukan siapa sih pemimpinnya. Sehingga dengan demikian pemimpin itu tidak hanya misalnya tebar kata-kata atau tebar pesona, tetapi bisa nggak dia mewujudkan itu? Itu yang paling penting. Oke guys, jadi memang baru pertama kali ini kenal Mas Pramono diwawancarai oleh Najwa Shihab dan ternyata orangnya itu pinter guys, lugas dan rendah hati. Ini baru politikus yang profesional bersikap, berucap bijak dan juga santun guys. Mungkin jam terbang gak pernah berbohong guys. Pak Pram ini selain bicaranya yang bagus, kelihatannya juga kalau beliau itu vibes-nya positif diterima oleh semua golongan. Beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini Sekretaris Kabinet Indonesia. Jakarta memang perlu dipimpin oleh orang-orang yang matang secara ideologis dan politik seperti Pak Pramono Anung ini. Ternyata kombinasi Pak Pram dan Bang Dul keren guys. Auranya gak ambisius banget. Bikin adem dan gak gerasa gerusuk sebenarnya. Perhatikan deh, calon-calon dari kader PDIP itu kalau diwawancarai, mereka sangat lugas bicara program kerja, langsung ke permasalahan rakyat. Nggak bertele-tele, nggak tulis, nggak mengawang-awang, dan ditanya hal sensitif juga nggak pelaban. Baru wawancara pertama ini saja mungkin kita sudah bisa menilai pasangan ini tahu apa yang mau mereka kerjakan buat DKJ dan bagaimana. Salut buat PDIP yang telah mengusung mereka berdua. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.